sehat Pak Dudi? Alhamdulillah. Oke, hari ini Pak Dudi mau melaksanakan coaching ya. Betul. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya mau menyampaikan dulu rubrik penilaiannya ya Pak ya. Jadi saya ingin mengobservasi apakah Bapak sudah melaksanakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian nanti saya ingin melihat nih, Bapak sudah melaksanakan alus berperannya atau belum ya. Terus nanti jangan lupa juga ada kompetensi coaching ya. Oke, sebelumnya saya menanyakan dulu nih, untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, pasti. Mungkin yang pertama yang ingin saya kembangin itu kita pertanyaan yang berbobot mungkin aktif pasti. Berarti Bapak ingin fokus pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Betul. Nah, dari kedua kompetensi itu, mana nih yang secara spesifik ingin Bapak observasi untuk coaching kali ini? Baik, pasti mungkin saya akan fokus di pertanyaan berbobot tentunya. Oke, baik nih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir nih saya Bapak mulai ya. Indikator ketercapaian dari kegiatan coaching ini menurut Bapak kira-kira apa ya? Jadi saya berharap di akhir coaching itu merupakan langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bapak, mungkin sempat sampai situ dulu. Mungkin silakan Bapak untuk melaksanakan. Terima kasih pasti. Selamat siang. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Alhamdulillah. Pak Adi, kita ngobrol-ngobrol sampai saja mungkin ya. Ya, siap. Tidak lama, 10 atau mungkin 15 menit kita ngobrol Pak Adi. Siap. Baik Pak Adi, kira-kira apa nih yang mau Pak Adi sampaikan di kesempatan ini? Dalam kesempatan ini mungkin ini Pak, ini efek dari COVID kemarin kayaknya yang menyebabkan siswa di kelas itu memiliki motivasi yang rendah daripada pelajaran seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan dan ingin saya konsultasikan dengan Bapak gitu, seperti itu. Jadi Pak Adi ingin menyampaikan permasalahan anak yang motivasinya lebih rendah ya. Betul. Baik Pak Adi, kira-kira dari obrolan kita kali ini apa yang ingin didapatkan oleh Pak Adi? Yang ingin didapatkan oleh saya gitu pada dalam obrolan kali ini, saya itu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas khususnya murid-murid saya gitu. Jadi motivasinya lebih meningkat lah dalam belajar gitu Pak. Seandainya mungkin motivasi ideal anak itu saya kasih asumsi nilai 10 yang ideal ya Pak tadi untuk motivasi. Nah mungkin keadaan motivasi anak-anak atau murid paling itu seperti apa saat sekarang? Mungkin kalau dikasih level 1 sampai 10 ada di level berapa? Untuk sekarang ada di level Apa tuh yang menjadi indikasi atau indikator anak-anak itu ada di level 4? yang menjadi indikatornya yang pertama Pak itu anak-anak suka bosan Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua mudah menyerah dalam menyelesaikan soal. Kemudian yang ketiga meskipun tidak bisa dan tidak mau bertanya kepada guru gitu, seperti itu. Itu yang menjadi indikator seperti itu. Baik Pak Adi, jika kondisi tadi disampaikan ada di level 4 atau 5, Pak Adi berharap saat sekarang itu idealnya ada di level berapa? Yang idealnya untuk siswa saya ini di angka 9 itu sudah ideal, sudah luar biasa ideal seperti itu. Indikator angka 9 itu anak-anak motivasi seperti apa Pak Adi? Dan memiliki motivasi yang tinggi terus dalam belajar, diantaranya dengan si anak tadi Pak tidak mudah menyerah gitu Pak. Jadi si anak memiliki kepribadian percaya diri yang tinggi gitu Pak dalam melaksanakan soal, dalam menjawab, kemudian berani tampil ke depan seperti itu Pak. Dan juga si anak kreatif dalam pembelajaran sendiri. Pak Adi kira-kira nih menurut pengamatan Pak Adi anak-anak itu enaknya diperlakukan seperti apa supaya anak-anak itu motivasinya berkembang gitu Pak Adi? Mungkin yang pertama
si anak itu kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan anak seperti itu Pak. Ketika si anak kebutuhannya sudah terpenuhi, keinginan sudah dipenuhi dengan jelas, ya mungkin motivasinya akan meningkat seperti itu Pak. Tadi kira-kira nih apa yang para akan lakukan untuk saat ini? Untuk saat ini yaitu yang pertama akan menggunakan fasilitas yang ada untuk dijadikan media pembelajaran gitu. Kemudian juga yang keduanya menggunakan laboratorium dalam praktikum seperti itu. Itu yang akan digunakan untuk saat ini. Menggunakan fasilitas yang ada, menggunakan alat praktikum yang ada tadi. Mungkin di antara kedua pilihan itu mana yang akan lebih awal digunakan oleh para guru? Yang lebih awal saya itu masuk ke praktikum Pak. Oh iya, menggunakan dan praktikum itu. Pak Adi, kira-kira siapa nih yang akan mengingatkan Radit nanti? Mungkin yang akan mengingatkan ada rekan CEP siapa yang sudah lulus, yang bernama Pak Uswan dan Pak Firman. Nanti bisa mengingat saya bisa berkomunikasi juga Pak ini seperti itu. Kalau soal waktu nih, kira-kira Pak Adi apa nih akan dilakukan rencana Pak Adi ini? Insya Allah minggu depan Pak. Itu sudah pasti ya minggu depan. Baik Pak Adi, waktu kita sebentar nih. Pak Adi, kira-kira apa nih yang Pak Adi dapatkan dari hasil obrolan kita kali ini? Dari hasil obrolan dengan Pak Edi hari ini saya mendapatkan yaitu awalnya bingung tadi Pak, tapi setelah ngobrol ini nggak ada pencerahan sih Pak. Mengenai cara membuat motivasi belajar siswa supaya meningkat gitu. Salah satunya dengan mempergunakan laboratorium untuk praktikum dalam pembelajaran ini seperti itu Pak. Tadi saya kira sudah cukup pertemuan kita ya. Siap Pak. Terima kasih. Lagi mungkin minggu depan ya. Siap. Saya akan menanyakan bagaimana perkembangan usaha gitu. Siap. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Pak Dedi, alhamdulillah ya barusan sudah melakukan kajian dan coachingnya. Oke, saya mau menanyakan nih, barusan itu saat melakukan coachingnya, Bapak sudah melakukan alur apa saja? Baik, pasti saya tadi mencoba untuk melakukan hal bercerita ya sesuai dengan teori. Yang pertama saya menyatakan tujuan obrolan kita waktu itu yang selanjutnya saya verifikasi permasalahan yang ada oleh coaching. Yang ketiga mungkin saya rencana aksi dari coaching. Yang keempat mungkin saya bertanyakan tentang jawab dari coaching. Oke, baik. Tadi setelah melihat coaching Bapak, ada sedikit catatan, ada beberapa catatan dan hasilnya positif ya Bapak. Tadi Bapak sudah melaksanakan alur datanya, kemudian prinsip-prinsipnya juga sudah ada. Kemudian tadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan juga sudah terlihat baik seperti dalam kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nih, untuk coaching selanjutnya, potensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ini pasti mungkin untuk pengembangan selanjutnya saya ingin memulai potensi saya untuk keterampilan menanyakan aktif mungkin. Oke, baik. Saya tunggu coaching selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Asti. Selamat sore Pak Radi. Gimana kabarnya hari ini Bu Asti? Sehat, alhamdulillah Pak Radi. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini Bu Asti akan melakukan coaching ya. Iya, betul Bapak. Mungkin dalam hal ini yang harus diperhatikan sama Bu Asti, diantaranya publik penilaian selama coaching tersebut itu jangan dilupakan gitu. Publiknya harus ada sesuai alur itu buat dia. Baik. Kemudian apa kira-kira kompetensi coaching yang ingin juga dikembangkan?
Bapak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini, yaitu yang pertama saya ingin mengembangkan kehadiran penuhnya seperti Bapak, kemudian ada mendengarkan aktifnya juga. Saya juga ingin mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Kemudian yang kedua, kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu hasil observasi pada saat coaching? Oke, untuk kali ini saya ingin diobservasi lebih pada mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Kemudian indikator yang bagaimana yang menjadi patokan ketercapaian dalam proses coaching yang akan dihasilkan. Ketercapaian dari coaching ini, saya harapkan coach ini dapat menemukan solusinya Bapak secara mandiri, kemudian dia juga dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, seperti itu Pak ya. Ya, saya tunggulah untuk proses selanjutnya. Sekarang silakan Pak Haji mulai untuk memulai coachingnya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Haji, silakan bisa di. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Asti. Selamat siang nih. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Asti. Oke Pak Dedi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sebentar aja, 10-20 menit lah ya. Nah, Pak Dedi katanya mau cerita nih. Boleh nih diceritakan ada apa nih? Ada permasalahan apa Pak Dedi? Betul Pak Asti. Jadi sudah beberapa kali pertemuan saya dengan murid, saya itu mendapatkan murid sepertinya tampak kurang kreatif ya ketika saya memberikan tugas anak-anak itu tampak tidak terlihat indikator kreatifnya itu pasti. Oke, berarti Bapak ini lebih cenderung pada murid Bapak yang kurang kreatif seperti itu ya Bapak ya? Betul pasti. Oke Bapak. Menurut Bapak kan kalau misalnya anak yang kreatif itu berarti berada di level 10 nih ya Pak ya. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak nih terhadap murid-murid Bapak saat ini, murid-murid Bapak ini ada di level berapa? Saya lihat, saya asumsikan anak-anak itu mungkin ada di level 5 pasti. Oke, Bapak mengatakan di level 5. Itu indikatornya apa saja nih untuk mengatakan bahwa murid-murid Bapak itu ada di level 5? Saya tuh melihat anak-anak mungkin tidak terlalu semangat ya belajar, yaitu kadang-kadang untuk mengerjakan tugas atau soal-soal dari saya itu kadang-kadang mungkin suka terlambat. Kadang-kadang dia itu menunggu temannya yang lain dulu untuk menyelesaikan, lalu mungkin dia terbawa untuk mengerjakan. Seperti itu mungkin pasti. Artinya menunggu temannya dulu nih berarti seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih, untuk waktu dekat-dekat ini, harapan Bapak anak-anak itu berada di level berapa nih? Saya berharap bisa ada di level 8 pasti. Oke, Bapak. Nah, untuk mengatakan di level 8 ini indikatornya apa saja nih menurut Bapak? Saya berharap nih ada di level 8 anak-anak itu bisa belajar mandiri, tidak harus terus diingatkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya pasti. Terus dia tidak mungkin tidak tergantung pada teman-temannya yang lain yang harus menyelesaikan lebih awal, terus dia baru menyelesaikan tugasnya. Oke, jadi diharapkan lebih mandiri dan kreatif seperti itu ya Bapak. Nah, kira-kira nih langkah seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan agar murid-murid Bapak bisa menuju ke level 8? Ya, mungkin ya itu saya pikirkan ya Bu ya. Tapi saya tuh merasa kalau anak-anak itu butuh bimbingan lebih, mungkin Bu fasilitasi saya kepada anak-anak mungkin harus di apa ya, intensitasnya harus diperbanyak, mungkin pendidikan secara individu ke tiap-tiap individu yang harus saya lakukan. Selain itu mungkin dari pemberian tugas mungkin saya harus sesuaikan dengan kemampuan atau karakter anak juga gitu. Oke, berarti fokus Bapak kepada pendampingan dan pemberian tugas seperti itu ya Bapak. Nah, dari kedua pilihan Bapak barusan itu ada pendampingan dan pemberian tugas itu, mana nih yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya. Mungkin pendampingan, intensitas pendampingan yang mesti saya tingkatkan berarti itu yang harus saya lakukan di awal. Tapi Bapak lebih fokus dulu kepada pendampingan seperti itu. Oke, dari
kegiatan pendampingan ini kira-kira di rekan Bapak yang bisa mengingatkan Bapak nih siapa nih bisa diajak kerjasama? Mungkin ada teman saya Bu Yuniawati sama Modesti Mulyati mungkin yang akan mencoba mengingatkan saya. Oke, baik Bapak, ini kita udah ada di ujung sesi nih. Nah, dari pertemuan kali ini apa nih yang Bapak dapatkan? Baik, pasti di awal saya tuh berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan kreativitas anak-anak ya. Dan saya awalnya saya tapi setelah saya ngobrol dan pasti saya mendapatkan pencerahan yang bermanfaat buat saya. Insya Allah saya akan merencanakan tahapan buat urusan saya rencanakan pasti. Baik Bapak, luar biasa ya solusinya. Saya tunggu nih, kira-kira kapan bisa dilaksanakan ini? Mungkin di minggu depan saat pelajaran saya dimulai lagi di kelas tersebut. Oke, saya tunggu nih kabar baiknya dari Bapak ya dari masa selanjutnya. Oke Bapak, ini waktunya juga sudah habis. Saya tunggu nanti kabar baik dari Bapak. Nanti jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Silakan Bapak untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Asti sudah melaksanakan coaching barusan Bu Asti. Kira-kira apa yang didapat dari hasil coaching tersebut? Oke, dan barusan didapat itu Koci sudah bisa menemukan nih solusi untuk permasalahan yang dia hadapi selama ini di sekolah seperti itu. Kemudian kira-kira konsekuensi apa yang akan Ibu Asti kembangkan pada sesi coaching selanjutnya? Oke, untuk selanjutnya saya ingin lebih mengembangkan lagi tentang mendengarkan aktif seperti itu Bapak. Mendengarkan aktif ya. Iya. Dan bisa terlaksana tidak dari yang barusan dari hasil percakapan yang sudah Bu Asti laksanakan. Di sini saya baru menulis beberapa masukan yang positif mungkin pasti ya. Di antaranya yang pertama, pasti sebagai coach itu dalam menyampaikan tujuan sudah jelas seperti itu Mas ya. Kemudian juga ada kata-kata kunci seperti itu ya. Kemudian lagi satu itu antaranya itu sudah tidak mengarahkan atau istilahnya si coach sudah mulai memilih alternatif jawaban sendiri tanpa coach mengarahkan seperti itu. Semoga pasti ya. Mungkin sekian Oke, yang terima bisa kasih Pak Radix. saya sampaikan. Tetap semangat. Siap. Salam keluarga seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Radix. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baik, Pak Radix, hari ini Pak Radix akan melaksanakan coaching ya. Ya betul sekali Pak. Baik Pak Radix, nanti di pelaksanaan coaching mungkin saat saya ingatkan untuk tidak melupakan dari publik yang cakapan nanti ya Pak Radix ya. Siap. Mungkin nanti alur ditanya sampai sejauh mana dilakukan oleh Pak Radix, sampai coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Radix seperti apa. Baik Pak Radix, nanti di percakapan nanti kira-kira kompetensi apa yang mungkin Pak Radix akan kembangkan? Ya Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama kehadiran penuh Pak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Seperti itu. Baik Pak Radix, mungkin secara spesifik nih ya yang ingin diobservasi kompetensi mana yang mungkin akan lebih dikembangkan oleh Pak Radix? Ini yang akan lebih dikembangkan yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Baik Pak Radix, mungkin di akhir percakapan nanti dengan coaching, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Itu Pak. Intinya coaching itu dapat menemukan
solusi sendiri dengan penuh keyakinan seperti itu. Tadi terima kasih nih. Sekarang sudah saatnya mungkin Pak Adik untuk melakukan coaching. Siap, Terima kasih. siap. Terima kasih. Silakan Pak Adik. Selamat sore Bu Asti. Selamat sore Pak Radix. Gimana kabarnya hari ini Bu Asti? Sehat, alhamdulillah Pak Radix. Oke. Terima kasih Bu Asti sudah datang di sore ini. Kita mau ngobrol, nggak lama Bu Asti ya, cuma 10 menit lah. Iya. Ya. Apa yang mau diomongin sama Bu Asti di sore hari ini? Saya Pak Radix, jadi hari ini tuh saya mau ngobrol. Saya tuh kan guru kelas 3 ya Pak ya. Siapa? Kelas 3 SD, anak-anak juga masih kecil-kecil. Tapi pembelajaran di kelas itu terasa bosan seperti itu. Kemudian anak-anaknya juga kurang antusias seperti itu Bapak dalam pembelajaran. Oh gitu Bu ya, kurang lebih. Jadi intinya apa yang mau diomongin itu mengenai kebosanan musik itu Bu ya? Iya seperti itu Bapak. Gitu. Tipe ideal yang ingin Bu Asti harapkan seperti apa kira-kira? Saya ingin anak-anak itu lebih semangat seperti itu Pak. Kalau misalnya ada kegiatan mereka bisa antusias untuk mengikutinya. Kemudian di kelas juga terasa lebih menyenangkan seperti itu Pak. Iya, betul. Kalau melihat posisi ideal di angka 10 ya Bu Asti, kira-kira yang Ibu Asti alami menghadapi murid tersebut berada di level berapa? Kalau saya rasa masih di level 5 ya Pak ya. Soalnya mereka kadang merasa ngantuk juga gitu di kelas. Kalau misalnya saya menerangkan mereka acuh-acuh juga. Kemudian kalau saya bertanya mereka seperti tidak memedulikan seperti itu. Jadi Bu Asti mengatakan level 5 itu dengan indikator yang baru saya sebut apa seperti Bu Asti ya? Iya, seperti itu Bapak. Kemudian kira-kira harapan Bu Asti untuk siswa Bu Asti sendiri ke depannya kira-kira ada di level berapa Bu Asti? Saya harapkan sih level 8 itu sudah bagus Pak gitu. Level 8 ya. Untuk menjadikan level 8 tersebut mungkin ada indikator yang sudah Bu Asti siapkan. Saya harapkan di dalam pembelajaran mereka sudah mulai tidak ngantuk-ngantukan lagi seperti itu Bapak. Kemudian kalau misalnya saya bertanya, mereka bisa dengan aktif menjawab. Kemudian minimal ada komunikasi dua arah lah seperti itu Bapak. Seperti itu ya, ada komunikasi dua arah. Oke. Kemudian kira-kira yang akan Bu Asti terapkan di dalam waktu dekat ini? Mungkin saya kebetulan di sekolah juga ada guru penggerak yang telah lulus kemarin gitu Bapak. Mungkin saya juga akan meminta mentoring dengan mereka. Kemudian mungkin juga bisa saya untuk mengikuti workshop tentang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu untuk menciptakan media yang bervariasi mungkin seperti itu Bapak. Itu ya, betul. Kemudian itu seorang Bu Asti itu kan sudah memberikan solusi yang sudah keluar dari Bu Asti sendiri seperti itu ya. Itu bisa diimplementasikan di sekolah Bu Asti atau di kelas Bu Asti kira-kira kapan? Saya coba mulai besok mungkin ya Pak ya, karena kemudian kebetulan kan kalau saya tiap hari ketemu anak-anak ya mungkin betul. Besok saya mau mencoba untuk menerapkan yang baru deh, mudah-mudahan bisa berhasil. Oh gitu ya, betul. Jadi mulai besok Bu Asti ya? Oke, kira-kira dalam teman Bu Asti mungkin di sekolah ada yang untuk mengingatkan seperti itu? Saya mau minta bantuan Ibu Rina dan Ibu Wina juga Bapak, kebetulan mereka lulus guru penggerak. Oh gitu, mungkin pengalamannya juga mungkin lebih baik lagi, lebih banyak untuk bisa saya jadikan mentor seperti itu. Seperti itu Bu Asti, oke. Ya alhamdulillah nanti ada kolaborasi mungkin Bu Asti ya. Sayang ini waktunya sudah habis Bu Asti ya. Iya Bapak. Nanti ditunggu
besok untuk hasil Ya, siap Bapak. selanjutnya. Terima kasih untuk kedatangannya. Kira-kira apa yang Bu Asih dapatkan dalam pertemuan hari ini? Oke Bapak, yang saya dapatkan hari ini tuh alhamdulillah ya, yang tadinya saya mulai bingung nih anak-anak seperti itu kegiatan di kelasnya, sekarang saya mulai tercerahkan juga untuk solusi-solusi ke depannya seperti apa. Saya tunggu aksi nyatanya Bu Asih. Siap, terima kasih Bapak. Sampai ketemu di lain sesi selanjutnya. Baik, baik. Demikian Bu Asih ya, tetap semangat dan Ya, bahagia. Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, alhamdulillah Ya, siapa? tadi Pak Adi sudah selesai melakukan coaching. Alhamdulillah siapa? Saya lihat tampak bagus nih hasil dari percakapannya yang dilakukan oleh Pak Adi. Amin, Pak amin. Adi, Pak. apa yang sudah Pak Adi sampaikan atau lakukan ketika melakukan coaching tadi? Kita melakukan coaching, saya itu sudah menjalankan alur tirta dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya nih, saya menyampaikan hasil catatan saya ketika Pak Adi melakukan coaching. Tadi Pak Adi sudah melaksanakan alur tirta. Selanjutnya Pak Adi sudah mencoba membebaskan coaching untuk memberikan penilaian dan asumsinya sendiri tanpa ada intervensi dari Pak Adi. Pak Adi ini untuk kedepannya selanjutnya mungkin kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Adi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran umum nih Pak ya. Kehadiran umum, kehadiran umum Pak. Baik Pak Adi, demikian mungkin percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Siap, terima kasih. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.